Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya Ibu aturkan panganjalima terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, semoga pada pagi hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan yang bersemangat ya. Adapun bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah materi pola bilangan, seperti peta konsep yang ada di layar anak. Jadi, kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran melalui tatap muka secara virtual, nah, berbantuan LKPD, anak-anak akan mampu menemukan suku ke N dari barisan aritmatika dengan benar, menemukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dengan tepat, menyelesaikan masalah berkaitan barisan aritmatika dengan tepat, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan deret aritmatika secara kreatif. Mari anak-anak mengingat terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Nah, jadi di sini adanya susunan pola bilangan dari 4 batang korek api pada pola pertama atau susunan pertama, ada 7 batang korek api pada susunan kedua, dan ada 10 batang korek api pada susunan ketiga, serta ada 13 batang korek api pada susunan keempat. Jadi di sini pola bilangannya ke selanjutnya adalah ya bertambah 3. Jadi inilah yang disebut dengan barisan. Jadi apa itu barisan? Barisan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, bagaimana dengan barisan yang akan kita pelajari pada kali ini? Silahkan anak-anak simak dengan baik. Bahasan kita yang pertama yaitu barisan aritmatika. Baik, pada pagi hari ini anak-anak mungkin berpikir, apa itu barisan aritmatika? Nah, sekarang kita lihat permasalahan berikut. Apa yang nampak sekarang? Wah, ada virus corona, jadi kalian harus menjaga kesehatan agar kalian tidak terkena dari virus COVID-19 seperti sekarang ini. Selanjutnya, mari kita mengamati. Jadi, untuk menjaga imunitas tubuh atau meningkatkan imunitas tubuh, kita harus menanam tanaman herbal ya, sehingga manfaat daunnya dapat kita gunakan. Nah, di sini nampak bahwa bulan Januari tumbuh daun sebanyak 2 helai. Februari 5 daun, Maret 8 daun, selanjutnya sampai bulan Desember baru bisa panen. Nah, muncul pertanyaan di sini, berapa banyak daun yang tumbuh pada bulan Desember? Permasalahan kedua yang akan anak amati adalah nampak kalender bulan Mei tahun 2021. Jadi, ibu guru akan membagikan tugas piket untuk kalian. Kalian piket setiap hari di hari sekolah ya, kecuali hari libur. Nah, untuk bulan Mei, yang menjalankan tugas piket salah satunya adalah Putu Anindya. Ini jadwalnya yang ibu lingkar dengan tanda merah. Tugas piket Putu Anindya itu ada di tanggal 3 bulan Mei, tanggal 7, 11, dan seterusnya. Jika pola piket Putu Anindya dilanjutkan sampai akhir bulan Mei, maka tanggal berapakah Putu Anindya akan mengakhiri tugas piketnya? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa total hari Putu Anindya menjalankan tugas piketnya? Lalu anak-anak akan mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Dalam pengerjaannya, anak-anak melakukan diskusi melalui forum diskusi pada Google Classroom-nya. Hasilnya diunggah pada tugas Google Classroom. Jadi, Ibu harapkan anak-anak aktif berdiskusi bersama temannya. Ibu akan memantau keaktifan kalian di forum masing-masing Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya. Waktunya 30 menit. Sedangkan siswa yang lainnya nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaan.
Anak-anak melakukan presentasi hasil pekerjaannya. Jadi, untuk masalah yang pertama, pertumbuhan daun herbal. Jadi, berapa banyak daun pada bulan Desember? Nampak di sini bahwa setiap bulan pertumbuhan daun bertambah 3. Jadi, jika dipanen pada bulan Desember, berapa daun yang akan dihasilkan? Setiap bulan dengan daun bertambah 3, jadi di sini dilihat bahwa bulan Desember jumlah daun sebanyak 35. Ternyata pertumbuhan daun setiap bulannya menunjukkan sebuah barisan. Jika dituliskan yaitu 2, 5, 8, 11 sampai 35. Jadi di sini pertumbuhan daun itu menunjukkan pola barisan dengan selisih suku berurutannya sama, yaitu bertambah 3 daun setiap bulannya. Setelah melihat permasalahan di atas, coba menurut kalian, apa itu barisan aritmatika? Nah, ketika selisih suatu suku berurutannya selalu sama, barisan seperti inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika adalah selisih suku berurutannya selalu sama. Nah, selisih dua suku berurutan tersebutlah yang dinamakan dengan beda. Pada permasalahan kedua, yaitu tugas piket Putu Anindya pada bulan Mei tahun 2021, nampak bahwa susunan piket Putu Anindya itu tanggal 3, tanggal 7 berarti bertambah 4. Selanjutnya, ke tanggal 11 bertambah 4. Begitu seterusnya, sehingga dapat digeneralisasi menjadi A tambah B kali N-1. Dengan memperhatikan polanya dengan bertambah 4, sehingga tanggal terakhir di bulan Mei Putu Anindya piket adalah tanggal 31 Mei tahun 2021. Pertanyaan keduanya, berapa total hari Putu Anindya menjalankan tugas piketnya? Ya, 6 hari karena hari libur tidak terhitung. Selanjutnya, bahasan kita yang kedua adalah deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Bagaimana sih deret aritmatika itu? Nah, kita silahkan anak-anak simak pembelajaran. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi, U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Dan dilambangkan dengan SN. Sehingga didapatkanlah bahwa SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Karena UN adalah A plus N-1 kali B, sehingga dapat disubstitusi, rumus SN atau deret aritmatika akan menjadi setengah N kali 2A tambah N-1 kali B. Dengan SN jumlah N suku pertama deret aritmatika, UN adalah suku ke N deret aritmatika, A-nya suku pertama, B-nya beda, dan N banyaknya suku. Silakan dilihat contoh di sini. Jumlah bilangan asli antara 10 sampai 100 yang habis dibagi 5 adalah suatu deret aritmatika yang berbentuk 15 tambah 20 tambah 25 sampai tambah 195. Nah, dari deret diperoleh bahwa suku pertamanya yaitu A15, bedanya adalah 5. Menentukan banyak sukunya, kita menggunakan rumus UN, sehingga didapat N-nya 37. Setelah mendapatkan N atau banyak suku 37, barulah dapat dihitung jumlah suku N suku pertamanya, yaitu S37, dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Sehingga diperolehlah bahwa jumlah semua bilangan asli antara 10 sampai 200 yang habis dibagi 5 adalah 3.885. Kesimpulan yang dapat kalian ambil pada pembelajaran hari ini adalah secara umum, rumus pola bilangan pada barisan aritmatika adalah
UN sama dengan A plus N min 1 kali B dengan A suku pertama, B beda atau selisih dari dua suku yang berurutan dengan N bilangan asli. Selanjutnya, deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan setengah kali N kali 2A tambah N min 1 kali B. Setelah ini, anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasinya pada buku latihannya, lalu dikirimkan jawabannya melalui grup WA. Selanjutnya, anak-anak silahkan jawab refleksi yang telah Ibu berikan di link Google Classroom-nya. Silahkan anak-anak jawab, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Bagaimana dengan media PowerPoint yang Ibu sajikan? Apakah menimbulkan minat belajar kalian? Silahkan kalian sampaikan di sana pada refleksi dirinya ya. Adapun tugas proyek anak di rumah, yaitu silahkan anak amati lingkungan di sekitarnya. Kira-kira masalah apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmatika? Buatlah satu masalah dan selesaikan dengan menggunakan aturan barisan aritmatika. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Silahkan kalian pelajari dan baca dari segala sumber terlebih dahulu. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi Santi. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.